Meong sama anak Medan. Bisa izin pertanyaan Brother Meong? Miong. Ya tunggu ya, aku perbaiki dulu headset aku. Ya, ya. Karena kalau nggak pakai headset, kayak lari-lari anunya, suaranya. Iya. Beri pertanyaan saya, nanti aku aku respon kalau bisa. Oke, saya mau bertanya dengan Brother Miong. Persepsi kita, persepsi ideologi Kristiani, Tuhan bisa bohong atau tidak? Masih bunyi. Masih sedikit bunyi. Oke, lanjut. Masih? Oke. Persepsi ideologi persepsi ideologi orang Kristiani, Tuhan bisa bohong atau tidak? Apakah bisa bohong atau tidak? Iya. Menurut saya tidak. Tidak. Oke. Saya mau spesifik ya. Persepsi ideologi Kristiani, Tuhan bisa kontradiksi atau tidak? Ortodok apa? Sorry. Persepsi ideologi Kristiani, akidah Kristiani, Tuhan bisa kontradiksi atau tidak? Bahasa itu saja, bahasa Indonesia itu saja. Kalau bahasa saya pakai bahasa Indonesia, bro. Enggak, maksudnya kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, persepsi kita atau akidah Kristiani, Tuhan bisa kontradiksi atau tidak? Apakah Tuhan itu tidak sesuai dengan pertanyaan anunya? Kalau menurut saya tidak. Tidak, oke. Kita persepsi Bible itu firman Tuhan. Dalam konteks keimanan saya, oke. Ya, kita akidah ya. Bible itu firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang kita yakin dan ada akidah, Bible itu Old Testament atau New Testament atau Bible itu tidak ada kontradiksi, 100% zero kontradiksi, Pak. Oke. Lanjut dulu. Kembali jawab, Pak. Kenapa? Halo, itu pertanyaannya. Apakah Anda yakin bahwa di Old Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu tidak ada pertentangan? Pertentangan dalam bentuk apa? Kan tadi pertama pertanyaannya, apakah Tuhan bisa berbohong? Tidak. Itu ya. Ya, ini urutan pertanyaannya, jadi konstruksi diskusinya dibangun dari awal supaya ada kesepakatan atas jawaban dari Anda sendiri gitu loh. Oke. Supaya Anda jangan bertentangan dengan jawaban Anda di awal. Oke ya, saya mudahkan aja. Yang kedua, apakah Bible itu dengar. Apakah Bible itu firman Tuhan? Dikatakan ya, firman Tuhan. Pertanyaan berikut, apakah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada pertentangan, contradiction? Itu belum dijawab. Kalau pertentangan antara si lama dengan yang baru, tidak. Oke, brother, no. No, tidak dua-duanya ya? Yes. Oke. Bisa kasih izin saya untuk buka referensi? Sorry. Silakan. Saya mau spesifik di sini. Saya mau ambil itu. Tunggu dulu, Pak. HP-nya itu. Jadi beda ya, Bang Meong ya, berdiskusi dengan kita sama-sama dengan yang dari luar ya. Jadi kerangka diskusinya itu tersusun. Oh ya, itu saya bilang supaya tidak keluar gitu loh. Saya nggak tahu bahasa Inggris masalahnya. Jangan sampai. Tidak, beliau bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Bisa buka Abu Hadis. Sorry, tolong saya. Bisa buka 1 Kings
Satu Raja chapter 7 ayat 26. Sebentar ya. Satu Raja 7 chapter 7 ayat 26. Oke. Bisa baca bahasa Indonesia yang bro mengerti juga ya. Yes. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Bat air berapa? 2000. Bat air 2000. Bisa buka dua Chronicles Tower itu Tower. Dua Chronicles, dua Tawarik. Oke. Chapter 4 ayat 5. Oke. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3000 bat air. Oke, bro. Di sana Satu Raja ada 2000, di sini ada 3000. Bro bisa kembali jawab. Saya tunggu dan kasih waktu kita 3 menit. Jazakallah khair. Silakan bro, jawab. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya tadi kenapa Ya, di Satu Raja-Raja narasinya sama ini, nggak ada berubah narasinya. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Satu Raja-Raja. Dua Tawarik. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3000 bat air. Ayo. Perbedaannya itu ya? Ya. Kan tadi di awal Tuhan tidak berbohong. Ya. Tuhan tidak bisa kontradiksi. Bible itu firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada pertentangan. Nah, sekarang spesifik masuk kepada konteks. Ketika kita masuk ke konteks, didapati dua kitab ini berbicara tentang satu hal yang sama, tapi berbeda mengenai jumlah yang dinarasikan di dalam Bible itu. Boleh memberikan tanggapan sedikit, Pak Meong? Silakan. Oh, kita. Oke, silakan Pak. Pak Meong nanti di mute ya, di mute kalau tidak. Tunggu dulu, sebentar. Pak Meong dulu. Pak Meong dulu kembali jawab. Yang Pak Meong nggak bisa nanti kembali jawab, nanti kita lanjut sama, oke? Ya, betul biar enak ya. Karena oke, silakan Pak Meong. Jazakallah, satu persatu ya. Kalau versi saya ya, kalau pendapat saya dan yang saya perbedaannya ya, kenapa ada perbedaan antara raja-raja dengan Tawari, ya kan? Jadi istilahnya itu perjanjian lama, perjanjian baru dengan perjanjian lama pada waktu Tuhan. Oke. Sorry. Kamu lanjut aja, Brother Shoaib. Bisa buka Hebrew dan itu juga. Hebrew 2 Tawarik dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa buka Hebrew juga, ada kontradiksi sama dalam Hebrew juga ya. Oke. Kita lihat sangat bisa. Wait, brother. Wait. I can take my earphone. Wait. I take my earphone. Oke, silakan lanjut bro. Ya. Kalau versi tes, boleh saya bicara? Silakan. Sedikit kasih info Shoaib. Ya, berlanjut. Oke. Perbedaannya sama tadi konteks yang ke-1 dengan ke-2. Tidak bahasanya di dalam suatu Matius Tawari dan Satu Raja-Raja beda dari sini dan beda dia alami dan beda apa dia
tokonya, toko yang dalam satu raja-raja dengan toko di dalam Tawari. Jadi istilahnya tidak ada. Penulisnya beda, toko penulisnya beda. Penulisnya saya belum tahu. Sobat, kalau dari mana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Sudah habis kembali jawab atau saya mau lanjut lagi? Meong. Sebentar, brother. Ini biar apa poinnya itu? Abu Hadid diam dulu sedikit. Ini Meong mau kembali jawab. Oke, saya tunggu. Kenapa itu dia ada jumlah? Ini Meong mau kembali jawab. Oke, saya tunggu. Kenapa itu dia ada jumlahnya itu beda, Pak? Jazakallah. Kasih jawab seperti untuk pertanyaan. Jazakallah. Kenapa? Silakan, brother Meong. Silakan. Ya, silakan. Brother Meong, apa yang jawab. Menjadi? Aku cuma bantu dia aja. Kalau referensinya itu yang saya mengulangi kata-kata yang tadi, kembali dari toko yang pada si raja-raja dengan si Tawari. Kalau penulisannya siapa yang menulis, saya tidak bisa bilang sama atau beda. Itu jawaban saya. Brother Shoaib, bisa buka sama referensi dalam bahasa Hebrew? Oke, I read for you. Brother Meong, lihat dulu dalam Hebrew juga sama ya. Bahasa Arab ini ya. Di sini, Ibrani. Oh sorry, Ibrani aja, yang Hebrew aja terserah. Oke. Ini dikatakan wa'avio tefah usyefato kama'ashe sifat kosh perah stosan al-payim bat yakhil. Nah, kalau al-payim itu al-payim itu 2000. Al-payim itu 2000. Ya, oke. Ya, coba di. Oke. Dalam 1 Kings aku tulis nih. 1 Kings 2000. Pasal 7 26. 2000 ya. Iya, sekarang 2 Chronicles. Oke, 2 Chronicles. Nah, di Ibrahimim 2 Chronicles chapter 4, right? Iya. Correct? Yes. Ya. Verse 5. Correct? Iya. Oke, saya baca ya. Dikatakan begini. Wa'avio tefah usefato kama'ashe sifat kos perah ya shosheno me khaziq batim shloshet alafim yakhil. Nah, shloshet alafim itu 3000. Oke. Tulis dulu 3000. 2 Chronicle. Oke, 2 Chronicle chapter 4 verse 5. 3000. Nah. Oke, brother Meong, lihat dulu bahasa Greek. Buka dulu bahasa Greek. Kalau untuk yang Chronicle original text-nya Hebrew, brother. Hebrew. Ada yang lain terjemah? Lain bahasa? Terjemah enggak ada. Karena para rabi ini cuma untuk yang Arabik. Oke. Bang Motot yang punya Greek-nya. Teman saya di bawah itu. Buka dulu bahasa English. Terjemah. English, oke. Terjemah English, oke. In English, right? In English Bible. Oh, aku belum download. Iya. KJV, right? Terserah KJV itu ada apa? KJV ya? Itu udah sama semua. Nah, di sini dalam KJV itu 3000. KJV sesuai dengan original teksnya 3000. 3000. Terus Chronicles. Nah, ini di dalam 2 Chronicles chapter 4 verse 3000. 5, ya kan? Nah, sekarang di 1 Kings, 3000. right? Iya. Nah, 1 Kings 7:26. Nah, dalam 1 Kings 7:26, ya. Di sini
berjumlah 2000. 2000. 2000. Ya, Brother Miong. Tunggu dulu bro, Chris mau tunggu dulu bro. Oke, dalam Miong, Brother Miong, dalam 3 bahasa ada kontradiksi. Kings cerita 2000, yang Chronicles cerita 3000. Yang beda yang 1000 ya. Yang kita cerita dengan saya, yang saya waktu tunggu Pak. Kita yang cerita dengan saya pertama, Tuhan gak boleh kontradiksi, Bible itu firman Tuhan. Sekarang ada clear kontradiksi Pak, bagaimana itu? Silakan Bro Meong. Kalau dari versi-versi setiap bahasa dan setiap arti, ya mungkin ya bakal bahasa Indonesianya dipaparkan di bahasa Indonesia kan beda, itu lagi kembali ke beda. Mungkin di dalam bahasa yang lain. Tes. Lanjut Bro Meong, ya. Lanjut. Oke. Kalau dari versi Ibrani yang tadi, yang kalau bahasa Ibrani kan mungkin hampir dari tujuan firman itu. Saya bilang nggak sempurna ya, hampir. Tapi kalau bahasa Inggris ya istilahnya dijembankan lagi, beda lagi artinya. Gitu. Pak, semua bahasa cerita seperti itu 2000 dan 3000 Pak. Bahasa Inggris juga seperti itu, bahasa Indonesia seperti itu, bahasa yang Hebrew seperti itu, semua bahasa seperti sama Pak. Ya, tapi tidak yang lain. Perbedaan arti dan tujuannya beda kan. Kita persepsi itu bukan kontradiksi ya Pak. Bottom line aja ya, closing statement. Boleh saya nanggapi sedikit? Ya, anak beda. Tunggu dulu Pak. Mute dulu. Saya mau cerita dengan Miong. Ya, yang kita persepsi bottom line itu bukan kontradiksi Pak. Tunggu dulu Pak. Anak Medan tunggu dulu bro. Saya mau bertanya satu-satu ya. Oke? Ya, Miong persepsi itu bukan kontradiksi ya. Ya. Bottom line. Yang closing statement. Kalau menurut saya iya. Saya gak bisa dengar suara kita bro. Kalau menurut pandangan dan pendapat saya begitu. Itu bukan kontradiksi. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke bro, saya gak mau lanjut debate lagi atau diskusi lagi. Yang lain Shoaib aja yang bertanya dulu. Jazakallah kan. Nah, ini kan mau dijelaskan tentang yang Bapak bilang kontradiksi. Silakan kalau jelaskan. Kalau saya sudah memang sekilas jumlahnya sepertinya kontradiksi. Tapi makna daripada laut itu kan tidak bermasalah. Di situ bukan tidak masalah. Sebentar biar saya jelaskan lah. Oke. Ya kan jadi blank saya nih. Gini maksudnya. Di situ kan bukan hanya memuat ya, tapi dapat memuat. Artinya yang isi 10.000 liter bisa dikatakan dapat memuat 9.000, dapat memuat 5.000. Satu ya. Kemudian tentang raja-raja dengan Tawarikh itu tadi penulisnya sepertinya berbeda. Kalau Tawarikh itu penulisnya Esra, raja-raja belum diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Jadi artinya di situ hanya poinnya ada pembuatan alat-alat itu ya apa? Pembuatan perlengkapan bait suci. Kalau mungkin ada informasi yang diterima penulis Tawarikh dengan penulis raja-raja itu sepertinya dan berbeda. Sebenarnya poin bukan di situ, tapi poinnya itu adalah pembuatan perlengkapan bait suci itu. Dan pembuatan perlengkapan bait suci itu satu menjelaskan dapat memuat, bukan hanya memuat ya,
dapat memuat 3.000, yang satu pihak mengatakan dapat memuat 2.000. Kontradisinya di mana? Bro, Shoaib ulang lagi. Bisa buka 1 Raja chapter 7 yang 26 yang kita buka dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ya. 1 Kings chapter 7 ya, 26. Saya baca. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2.000 bat air. Brother anak Medan, saya mau bertanya, itu memut 2.000 bat air, itu firman Tuhan atau firman manusia? Kalau yang menurut saya ya, ini bukan firman Tuhan, ini adalah bukan kita, Pak. Bukan kita, ideologi Kristani, Pak. Pak, saya agama Kristani. Sebentar, Pak ya. Saya tidak bisa mewakili Kristiani. Karena Kristiani banyak pemahamannya. Nanti kalau bisa bukan masalah Pak, Kristani banyak, tapi semua Kristani ada akidah firman itu Bible firman dari Tuhan. Pak, kan sudah saya bilang ya, saya tidak bisa mewakili Kristiani. Ini kita berbicara tentang iman. Iman saya menjelaskan ini. Oke, persepsi kita aja ya, gak apa-apa. Persepsi kita itu last line itu dapat membuat 2.000 bat air. Itu yang statement itu dari Tuhan atau dari manusia? Dari manusia, si penulis. Dari manusia. Ya. Dari manusia. Artinya kita Bible bukan 100% dari Tuhan. Ada yang manusia masuk ke statement juga di dalam matan Bible ya, benar? Ya, saya jelaskan sedikit Pak ya. Alkitab bukan murni 100% perkataan Tuhan. Tidak. Alkitab berisi sejarah, peristiwa, kejadian, larangan, dan juga ada di dalamnya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Lanjut Pak, saya dengar. Begini Pak, bahkan perkataan iblis ada tertulis dalam Alkitab. Oke, itu baru saya tahu. Oke, lanjut Pak. Iblis sudah pernah ngomong-ngomong dengan Tuhan dan perkataannya itu dituliskan oleh penulis. Iblis yang tulis ya dalam Alkitab ya? Bukan, maksudnya penulis itu pernah diberi informasi bahwa iblis juga bisa berbicara dengan Tuhan. Contoh di Ayub. Ya. Iya, itu informasi laut itu 2.000, itu bait air 2.000, itu bukan dari firman yang kita cerita sekarang, itu dari manusia, benar? Ya, dari manusia, ya benar. Oke, yang memang cerita seperti itu yang brother Kristen kita sama agama 100% Bible itu firman Tuhan, bro. Nah, apa yang benar, kita atau Miong? Kalau masalah siapa yang benar itu nanti Pak, kebenaran itu nanti. Kalau sekarang kita kan masih sedang dalam pencarian. Gak apa-apa, kita gak mau kembali jawab, gak apa-apa itu gak apa-apa. Saya gak mau force kita ya. Oke, saya mau bertanya dulu. Sorry. Saya mau bertanya. Sorry Pak. Kalau pendapat anak Medan dengan pendapat saya kan beda dan beda pengertiannya kayak gitu. Kalau istilahnya kalau kita mau dalam golongan Kristiani, kita mau bawa Kristiani nggak bisa. Gitu. Oke, Miong, kita persepsi di dalam itu 1 Raja, laut itu 2.000 bet ya, 2.000 bet itu tulis itu dari firman dari manusia atau dari Tuhan? Brother Miong. Kalau pendapat saya, halo. Iya, brother. Kalau pendapat saya bilang tadi, kalau versi antara tokoh si A dengan si tokoh si B beda dan beda penjelasannya. Siapa yang spesifik aja Pak, jangan panjang. Ya. Itu firman, itu statement firman Tuhan atau itu firman manusia? Manusia.
Yang pertama kita cerita 100% Bible Tuhan dari firman dari Tuhan. Sekarang kamu cerita itu munasya? Kalau secara tulisan, kalau secara firman Tuhan ilhami. Yang firman Tuhan yang tulis, Pak. Yang Bible 100%. Bible saya cerita Bible, Pak. Bible. Ya, Bible kita cerita 100% dari Tuhan, Pak. Oke, yang Tuhan kasih info. Sorry, itu ada suara siapa itu? Noise. 100 yang pertama saya cerita Miong, Bible 100% dari Tuhan atau tidak? Firman Tuhan atau tidak? Saya cerita benar. Saya cerita Bible yang Old Testament dan New Testament. Artinya itu tulis ya, waktu saya cerita Old dan New. Itu dari firman Tuhan atau tidak? Kita kembali jawab firman Tuhan. Saya pertanyaan lagi, itu ada kontradiksi atau tidak? Firman Tuhan, Bible tidak ada kontradiksi. Artinya Bible itu sudah tulis, itu buku Alkitabiah. Oke. Sekarang ada kontradiksi. Yang kita cerita itu bukan statement firman, itu statement munasya, itu bukan statement Tuhan, itu statement munasya. Artinya Bible bukan 100% dari Tuhan. Kenapa? Yang kita yang sendiri cerita itu statement bukan Tuhan, itu statement munasya. Oke? Yang klaim kita untuk Bible firman dari Tuhan itu sudah diulang-ulang, Pak, ya? Biar bisa kami menjawab. Sekali satu aja poinnya apa yang mau Bapak sampaikan biar kita langsung poin jawab. Alhamdulillah saya sudah sukses di dalam poin saya, Pak. Firman itu tuh Bible bukan dari Tuhan, itu Bible bukan firman dari Tuhan, Pak. Yang kamu cerita sendiri tulis itu firman munasya bukan Tuhan. Yang klaim yang itu 100% dari sendiri sama Tuhan Bang sudah. Dan sebentar, kami kan mau menjelaskan, boleh enggak? Kan silakan. Oke, mau direvisi lagi, Bang? Mau direvisi lagi pernyataan Abang pertama? Oh, silakan. Dengarlah ya. Saya katakan bahwa Alkitab ini bukan tulisan Tuhan, tapi tulisan manusia yang berisi sejarah, peristiwa, dan perkataan Tuhan. Ini yang menulis ini manusia, Bible ini. Bukan Tuhan, bukan jatuh dari langit ya. Itu yang poin pertama. Tetapi penulisannya itu berdasarkan keyakinan saya, diilhami oleh Tuhan. Jadi tulisan-tulisan manusia itu dirampungkan, dikumpulkan berdasarkan tuntunan bimbingan Tuhan, sehingga terbentuklah sebuah kitab. Oleh karena itu kadang-kadang orang mengatakan bahwa ini firman Tuhan. Padahal sebenarnya maksudnya adalah bahwa penulisan Alkitab yang dilakukan manusia oleh bimbingan Tuhan. Dan bisa disimpulkan sederhananya seakan firman Tuhan. Begitu loh, Pak. Pertanyaannya. Itu poin kedua. Sebentar. Sedikit lagi. Kemudian tentang perbedaan antara 2000 dan 3000 itu bukan sesuatu yang absolut, bukan ya. Itu hanya untuk menjelaskan bahwa ada sebuah laut yang dibuat untuk peralatan bait suci yang satu menceritakan dapat memuat 3000. Yang satu mengatakan dapat memuat 2000. Saya nggak tahu, bisa-bisa itu dapat memuat 5.000 kan? Ini kan hanya penjelasan, begitu Pak penjelasannya. Terima kasih. Bukan, yang tertulis itu kan bimbingan Tuhan. Iya. Oke, 2.000 dan 3.000 atas bimbingan Tuhan juga. Kan saya bilang mengumpulkan tulisan-tulisan itu atas bimbingan Tuhan, bukan waktu menulisnya itu bimbingan Tuhan, bukan. Oke, silakan Brother Zia. Ada tambahan pendapat lagi. Itu kita percaya ada suara. Oke, sorry, Bro Medan cerita seperti itu Bible firman Tuhan tapi tulis dari manusia, benar Pak? Saya bukan bilang Bible seluruhnya firman Tuhan, Pak, bukan. Astagfirullah.
Bro, Ya, kita bro ditanya. Bapak jangan memframing sesuatu yang tidak saya ucapkan. Justru Saya beliau itu menghindari framing. Bro Medan, listen dulu. Ada yang positive framing, ada yang negative framing ya. Yes, yang kita bisa juga, framing. ya, kita bisa juga framing saya, tapi positif. Saya tidak ada masalah, Pak. Waktu cerita untuk Al-Quran, nggak apa-apa. Tidak semasalah. Ya, masalah memframing, saya tidak ada konotasi negatif dan positif, tidak. Maksud saya memframing itu memutuskan, menyimpulkan sesuatu padahal itu tidak saya ucapkan. Saya tidak ada konotasi framingmu negatif, framing positif, bukan. Saya maksudnya jangan yang tidak saya ucapkan seakan-akan Bapak katakan saya ucapkan gitu loh, Pak. Ya, karena sulitnya yang ditanya berangkat dari pemikiran Kristen, bukan orang Kristen. Dalam Kristen itu sendiri sulit untuk kita dapatkan karena masing-masing berbeda persepsi. Itu sulitnya, Bang. Kalau kesulitan, Bang, itu bergantung kepada pribadi ya. Seorang murid bisa saja kesulitan menerima pesan gurunya, tapi ada seorang murid yang bisa cerdas menerima pesan gurunya. Artinya tingkatan kesulitan dan kita tidak kesulitan itu bukan terpaku hanya kepada guru, bukan. Si murid juga kadang-kadang ada yang nggak bisa menerima 10-20 kali dan eloknya ketika dia tidak tahu, lebih baik dia tidak menjawab daripada dia menjawab dan salah. Saya tidak salah menjawab. Kalau dia tidak tahu, berarti Anda merasa benar. Berarti yang lain pun merasa benar. Begitu, bro. Dengar saya, Medan. Oke, Brother Shoaib itu saya itu privilege untuk Bro Medan mau kasih jawab benar atau tidak, itu privilege untuk saya gak mau force ya kita. Oke, Brother Shoaib bisa buka sorry. No problem. Bisa buka 2 Samuel chapter 24 ayat 13. Yang pertama udah kelar, Pak ya, udah clear ya. Bukan clear, Pak, tapi saya gak mau lanjut. Lompat, ini topiknya sama, enggak? Topik sama, tapi beliau Pak. tidak mau lanjut. Yang pertama tadi di stop, tidak mau press lagi, tidak mau di push. Oke, silakan. 2 Samuel. Berarti biar penelitian yang menilai ya. 2 Samuel chapter 24 ayat 9, bro. 24 ayat 9. Oke. Nah, bahasa Indonesia aja. Oke. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel, ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tulis saja berapa dua-dua nih Yehuda dan itu. Nah, oke. Dalam 2 Samuel ya. Ya. 2 Samuel chapter 24:2 9. Nah, di sini orang Israel ada 800.000 orang Israel ya. Orang Israel 800, saya tulis ya. 800. Nah, dan juga yang memegang pedang orang Yehuda ada 500. Yehuda 500. Nah, orang Israel 800, Yehuda 500 pada 2 Samuel chapter 24 nomor 9. Oke, tolong bisa buka Chronicles chapter 21 ayat 5. Berapa? Chronicles berapa, brother? 21 ayat 5. Maksudnya satu Chronicle atau 2 Chronicle? 1 Chronicles 21 ayat 5. 21 nomor 5. Nah, sama. Lalu Yoab memberitahukan kepada David hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Nah, sini orang Israel ada 1.100.000. Tulis dalam saja. 1 Chronicle ya. Oke, aku tulis. Chronicle chapter 21 ayat 5. Orang Israel ada 1.100.000 ya. 1.100.000
Oke, nggak dulu ya. Nah, semuanya. Orang Yehuda ada 470.000. Yehuda 470.000. Nah, beda ya. Ya, brother, Anda Samuel chapter 24. Ya. Berapa itu? Di atas berapa? Di bawah berapa? Dua-dua nih Yehuda dan itu. Nah, di sini dalam 2 Samuel chapter 24 nomor 9, orang Israel ada 800, orang Yehuda 500, ya kan? Nah, terus dalam dalam 1 Chronicle chapter 21 nomor 5, orang Israel ada 1.100.000 dan orang Yehuda ada 470.000. Waduh. Oke, bro, Medan, saya mau bertanya dengan kita, ini firman Tuhan atau firman manusia? Kan sudah saya bilang, Pak, di dalam Bible ada tulisan manusia, ada perkataan Tuhan. Kalau ini jelas penulisan manusia, manusialah yang menjumlahkan ini di dalam bukan Tuhan. Bukan, bagaimana Tuhan menulis itu? Nggak mungkin kan? Artinya saya tahu baru ini di dalam Bible mayoritas firman dari manusia, bukan dari Tuhan. Oke. Bukan firman, Pak. Yang Bapak sampaikan ini bukan firman. Ini tulisan Esra dan hakim-hakim. Oke, itu ada info ada hakim dari mana, Pak? Manusia yang tulis seperti itu ada info dari mana, Pak? Itu kan penulisnya kan udah jelas di situ siapa penulisnya. Begini, Pak, author unknown ya. Orang yang menulis itu unknown ya. Maksudnya apa? Unknown artinya orang tidak tahu siapa yang tulis. Mubham artinya. Ya, sebentar ya saya sampaikan. Kan sudah saya jelaskan, Pak, ya. Bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia. Dan di dalamnya banyak tulisan-tulisan manusia tentang perhitungan-perhitungan. Bible ada banyak tulisan dari manusia. Oke. Dengar dulu, Pak, ya. Dengar ya. Bisa saja cara menghitung mereka berbeda. Ada mungkin yang menghitung komandan regunya. Ada mungkin menghitung secara perorangannya satu orang. Cuma saya nggak tahu ini. Oleh karena itu kita harus memang betul-betul masuk ke dalam sejarah itu. Gimana sih cara Esra menghitung ini? Gimana sih cara hakim-hakim menulis ini? Baru nanti kita bisa ketemu klop. Kan bisa saja ada yang menghitung komandan regunya saja, atau mungkin menghitung kelompoknya saja. Dia berhitung kelompok sekian ratus ribu. Seseorang itu menghitung perorangannya sampai 1 juta, kan bisa seperti itu, Pak. Oke, Pak. Bisa kasih yang firman dari Tuhan dalam Bible, Pak? Oke, firman yang disampaikan Tuhan langsung kepada manusia, contohnya ya, di dalam kasih referensi dulu ya. Satu referensi. Keluaran 3, satu contoh ya, Keluaran 3 ayat 15, 14-15 itu jelas-jelas perkataan Tuhan yang dituliskan langsung oleh Musa. Referensi, Pak, Bible. Di mana dikatakan di situ firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Itu kan? Itu langsung itu. Firman referensi, Pak, Matthew, Luke, apa itu? Keluaran apa? Keluaran itu Exodus ya. Bisa buka Shoaib? Yo. Boleh. Bisa. Keluaran berapa? 3 ayat 14. 3 ayat 14. Ya. Firmanlah Elohim kepada Moses Rabbenu, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Nah, itu perkataan Tuhan memang yang dituliskan Musa. Oke, saya mau bertanya sekarang. Di dalam konteks itu ada tulis firman Allah yang kamu tahu ya, ini konteks dari firman Tuhan, benar? Konteks. Saya kurang paham. Firman itu Shoaib. Anda bisa tahu. Shoaib. Begini, brother, aku jelaskan. Anda tahu bahwa yang ini yang firman Tuhan, yang ini yang manusia menulis. Ya. Dari mana tahu? Ya dari akal saya, Pak. Brother, saya punya akal budi brain, saya. dari akal. Memahami. Dari akal. Memang kita untuk memahami akan kasih
kita akal kasih kamu info, itu konteks, itu firman Tuhan di dalam Bible yang itu tidak benar? Iya. Yang akal pakai logik atau tidak, Pak? Ya, kalau akal jelas logis lah. Logik lah. Apa yang logis kamu akal kasih itu firman Tuhan, Pak? Logik apa? Ya kan sudah pendapat saya, Pak. Saya tunjukkan ayatnya dengan narasinya. Misal orang bertanya kita 2 tambah 2 jumlah 4 ya. Bagaimana itu 4? Yang observasi dari matanya 2 orang tambah 2 orang yang saya observasi jumlah itu 4 orang. Itu physical observation ya. Observasi physical. Fisik observasi ya. Bagaimana kita tahu konteks ini firman Tuhan yang konteks yang saya kasih kita itu bukan firman Tuhan dalam Bible? Kan sudah saya sampaikan, Pak. Itu berdasarkan pendapat saya, pemikiran saya, akal saya, yang saya comparekan dengan informasi para pendeta saya. Data apa kita ada, Pak? Itu saya mau bertanya. Ya iya, kan sudah saya jelaskan, Pak. Itu apa adalah... data kita jelaskan, Pak? Data itu bukan, akal itu bukan dalil, Pak. Akal pakai logis itu baru dalil, Pak. Bapak nggak pernah mendengar ada dalilnya, dalil akli? Dalil akli itu, iya, dalil akli, tapi dalil akli pakai logik, Pak. Di belakang ada logik, dalil pakai akli, Pak. Ya tentu akal itu kan logik, Pak. Logika kan akal kan. Oke, saya nggak mau press kita lagi. Yang orang lihat di sini 165 orang mau lihat sendiri kita pakai logik atau saya pakai logik. Oke, saya nggak mau press kita. Brother Zia mantap. Tidak memaksa. Kawan ini bertanya-nya berulang-ulang tapi nggak ngerti apa yang ditanyakan. Saya menjawab, kita mengerti semua dalam bahasa Indonesia dengan kita. Yang brother kita dulu, yang pertama. Dengar dulu, Pak. Ya. Dengar, saya bertanya dulu satu saja. Apa dasar Bapak menyebutkan jumlah yang itu tadi adalah 4, 2 tambah 2? Dari mana dasar Bapak menyebut 4 itu? Dari siapa? Physical observation, Pak. Saya tanya siapa yang pertama menyebutkan angka 4 untuk jumlah itu? Itu juga physical observation, Pak. Saya tanya siapa yang menyebutkan angka 4 untuk jumlah itu? Apa itu buat cerita itu? Makanya, Pak, kalau kita tidak tahu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya mau kembali jawab itu. Siapa yang pertama menyebutkan angka 4? Iya, saya mau jawab sekarang. Mute dulu, Pak, mic-nya. Oke. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyebutkan angka number 4? Angka 4, bahwa itu angka 4. Yang persepsi Islam, semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, brother. Nama orangnya yang menyebutkan pertama-tama angka number 4. Persepsi, ya, yang orang yang pertama. I understand you asking who was the first person to develop number 4 ya? Pak, saya nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yes, maksudnya. Saya tidak cerita dengan kita sekarang. Oke. Abu Adi, iya. Itu is easy, bro. Semua orang di dalam bumi, Pak. Ini aja, Pak. Kalau Bapak nggak tahu namanya, bilang aja nggak tahu. Tunggu dulu, Pak. Bapak memaksakan sesuatu, sementara Bapak nggak tahu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Fisik, ya. Tunggu dulu, Pak. Kalau Bapak nggak tahu, ganti topik aja lah. Muter-muter saya nggak suka, Pak. Bapak sudah jelas nggak tahu siapa yang pertama-tama menyebutkan angka 4. Tapi benar, Pak. Untuk yang kita bertanya dengan saya nama orang siapa, oke, saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu pakai logik, physical observasi. Yang kamu kita kasih physical observasi, Pak. Saya ada logic physical observation yang akal kita pakai akal, Yang kamu cerita seperti itu firman Tuhan dalam Bible, yang itu firman tidak Tuhan, ini firman tidak Tuhan dari Tuhan, itu dari manusia. Bagaimana kita bifurkasi, Pak? Physical observation itu berdasarkan observasi ya. Bukan berdasarkan jatuh dari. Dengar dulu. Bapak waktu ngomong kan saya diam. Ya. Alkitab, Bible, kitab suci umat Kristen bukan jatuh dari langit, Pak. Itu berdasarkan observasi, penggalian, penelitian. Kalau ini pun Bapak tidak terima, saya jadi heran.
artinya Bapak tidak fair dalam hal ini. Iya, kan Bapak yang radikal, tapi orang lain Bapak tidak mau terima. Ini nggak fair namanya, Pak. Ini nggak fair, benar-benar nggak fair cara diskusi seperti ini. Bro. Bapak hanya ingin mementingkan diri sendiri. Jangan marah, bro. Jangan marah, santai dulu. Oke, listen to me. Listen to me. Dengar saya, bro. Bahasa apa aja? Dengar saya. Listen to me artinya, oke. Saya kasih terjemah ya. Listen to me artinya dengar saya, oke? Dengar saya, Pak. Okay. Yang kita pertama saya kasih kamu konteks di dalam Bible, kita langsung cerita itu bukan firman Tuhan. I say okay, siapa firman itu manusia. Saya diam. Yang saya kasih yang konteks kedua, kita langsung cerita itu bukan firman Tuhan, itu firman manusia. Saya diam juga. Saya bertanya, ada firman Tuhan dalam Bible? Kita kasih saya konteks dalam Bible ya. Sekarang saya mau bertanya, apa yang kita pakai logics dalam akal kita yang ini firman Tuhan dalam Bible, yang ini tidak? Oke. Begini Pak ya. Bible ini sudah dituliskan ribuan tahun sebelum saya lahir. Ya, Pak ya, logikanya seperti itu ya. Kemudian setelah saya membaca, saya tanyakan kepada pendeta saya. Pendeta saya yang juga dua sekolah filsafat dan kependetaan. Apakah harus saya tanya mana ijazah Bapak? Di mana Bapak sekolah? Kan tidak mungkin. Kita kan harus punya rasa kepercayaan juga kepada orang lain berdasarkan data-data yang diberinya. Artinya secara logika saya percaya kepada orang yang sudah pernah sekolah, yang sudah menamatkan pendidikannya. Dan tentu itulah logika cara berpikir saya. Begitu Pak. Oke, saya nggak mau press lagi. Orang lain mau lanjut, silakan Abu Hadid. Brother Shoaib atau brother lain. Jazakallah. Ya, silakan yang lain. Aku mau sholat sebentar ya. Saya juga mau sholat, sudah azan maghrib di sini. Silakan yang lain. Iya kan? Nah, iya. Ya. Horas, terima kasih. Anak Medan. Ini mungkin menarik untuk ditanyakan kepada anak Medan. Ketika disodori ayat yang kontradiksi, langsung mengatakan itu bukan firman Tuhan, alias itu adalah tulisan manusia. Dari sini betul apa yang ditanyakan Brother Muhammad Ziyad. Halo Pak. Mengenai apa tolak ukur atau barometer. Aduh, kan sudah saya jelaskan Pak. Mengelompokkan itu firman Tuhan dan itu tulisan manusia atau ya. Oh, servis mobil, ya, jalanan. Setidaknya, brother, kalau Anda tadi menjawab pakai akal Anda itu punya standar atau punya barometer di dalam menilai mobil bensin kan? Apakah baru ambil Tuhan berarti nggak mengikuti ya dari awal ya? Nah, itu seperti ini kan nanti tumpang tindih terus pertanyaannya. Benda itu mungkin dijawab kalau mungkin tidak ada barometer, sampean bilang ada barometer. Kalau ada barometer, apa atau menjadi landasan awal mengatakan itu firman manusia itu firman. Pak, kan sudah saya bilang Pak, saya mempertanyakan itu ke pendeta saya yang sudah sekolah di kependetaan. Terus tadi malam Bapak nginap di mana? Uyuh, mana? Siapa yang nginap? Ada orang nginap itu Pak ceritanya. Kan sudah saya bilang Pak, pengetahuan saya ini berdasarkan keputusan akal saya sesuai dengan apa yang saya pertanyakan dan saya baca. Saya baca, lalu saya tanyakan pendeta, lalu pendeta menjelaskan seperti itu. Lalu harus kemana lagi saya bertanya lagi. Begitu dia Pak penjelasan saya Pak. Siti, gimana itu? Mak jauhnya Bapak ke sana. Ya begitu Pak, enak Medan. Apakah itu ada standar umum atau di dalam menilai itu bukan Tuhan? Karena begini, karena Bapak ini ngerti nggak penjelasan saya? Kalau nggak ngerti ya sudahlah Pak, nggak usah diskusi. Udah dijelaskan berulang-ulang masih tanya lagi. Sudah saya sebutkan standar saya, hasil bacaan saya dengan saya tanyakan ke pendeta. Jawabannya itu. Kok diulang-ulang lagi Pak? Gimana sih? Apakah sepengetahuan Anda pendeta itu punya standar atau punya barometer? Ini lagi kan. Apakah harus saya tanya?
Saya bawa dia ke tempat dia pendidikan, sekolah di mana, lalu gurunya saya tanya, guru-gurunya saya tanya terus. Apa seperti itu? Kita kan harus percaya sama orang. Iya, iya. Ya setidaknya punya standar lah, Pak. Pak, saya sudah yakin itu benar. Ya sudah selesai. Tapi kalau saya yakin nggak benar, saya tanya lagi gurunya. Guru-gurunya saya tanya, guru-gurunya terus sampai guru-guru terakhir. Padahal gurunya udah meninggal, gimana nanyanya? Iya, iya, iya. Soalnya begini, Pak. Soalnya begini ya. Artinya Al-Quran telah menginformasikan kepada umat Islam bahwasanya Alkitab itu, kitab-kitab terdahulu itu telah mengalami distorsi. Artinya ada penyisipan penulisan tangan-tangan manusia yang nanti itu diklaim sebagai firman Tuhan. Artinya yang Bapak sampaikan itu, yang kami tanyakan mulai tadi itu kan ayat-ayat yang tertera di dalam Alkitab. Ternyata informasi dari nggak ada suaranya loh, Pak. Iya, oke. Ternyata, hilang lagi suaranya. Iya, ada orang nelpon ini. Ternyata informasi dari Bapak anak Medan ini ternyata di dalam Alkitab itu masih ada dua. Yang satu firman Tuhan, yang satu tulisan manusia atau firman manusia, kata sampean tadi. Ya, perkataan manusia ya. Ya, terus ini juga bukan hanya Bapak yang mengakui, ternyata di Galatia 1 nomor 6 dan 7 Paulus sendiri juga mengakui ada Injil palsu, ada Injil lain bukan Injil. Ya. Maka semakin menguatkan kepercayaan kami bahwa betul apa yang diinformasikan Al-Quran, bahwa kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu mengalami distorsi. Di antaranya adalah pengakuan Bapak sendiri dari pendeta, yang ternyata itu di dalam Alkitab yang sudah disusun rapi, ternyata ada selipan tulisan manusia, ada tulisan firman manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada pengakuan Paulus tentang adanya Injil palsu. Itu terjadi di zaman Paulus. Di zaman Paulus saja sudah ada Injil palsu. Itu di Galatia 1:6 sampai 7. Ya. Lalu poin pertanyaan apa, Pak? Lalu poin pertanyaan saya yang Bapak tanyakan tadi tidak menjawab, apa barometer? Barometer gereja mungkin. Anda kan begini, kalau saya tanyakan barometer Anda jawabnya saya hanya tanya pada pendeta di atas saya. Yang mau saya tahu kali itu apa barometer, tanda-tanda. Ini adalah firman manusia. Di dalam Alkitab kalau dibedah, ini firman manusia, ini firman Tuhan. Lalu apa yang menjadi barometer? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi barometer Paulus di dalam mengklaim ada Injil palsu, ada Injil yang bukan Injil? Itu yang mungkin saya mau tanya. Tetapi Bapak kan sudah angkat tangan, artinya. Loh, kok angkat tangan? Jangan gitu dong, Pak. Jangan bilang angkat tangan. Saya kan belum menjawab. Ya apa barometernya? Ya apa barometernya? Kalau ada ya bilang ada, kalau tidak ada ya kami tidak memaksa, Pak. Oke, ya saya jawab ya, Pak ya. Boleh ya? Oke, barometer, Pak. Saya sudah katakan barometer saya itu adalah penjelasan pendeta saya. Itu satu ya. Dan pemikiran saya, pendapat saya. Dengan akal saya. Itu barometer saya. Informasi pendeta dan akal saya menjadi barometer. Kalau saya rasa itu nggak perlu lagi dipertanyakan kan, itulah barometer saya. Kalau Bapak kira-kira kurang merasa puas ya nggak masalah. Tapi itulah penjelasan saya, barometer saya. Kemudian tentang Injil ya, Bapak sudah mengatakan bahwa Paulus sudah mengatakan ada Injil palsu. Lalu kemudian, saya nggak dengan Al-Quran ya, ada juga mengatakan, lalu informasinya ini kok bisa sama informasinya? Berarti Paulus dan Al-Quran itu sepertinya lebih dulu tahu mana, kan nggak usah ke situ lah saya jawab ya. Tapi Paulus sudah jelas mengatakan, memang ada Pak, Injil palsu jelas ada yang tulisan 1928, ada yang lain-lain dan yang lain-lain, dan itu terbukti ada. Jadi apa yang diucapkan Paulus adalah sebuah kebenaran. Saya ingin menekankan di sini bahwa setiap perkataan manusia bukan semuanya salah, Pak. Ada juga yang benar, dan yang benar itulah yang dihimpun dan dikumpulkan. Itu yang poin kedua. Kemudian yang ketiga tentang Injil.
Injil ini Pak bisa dipahami dua pengertian. Satu Injil yang berbentuk kitab, satu Injil yang berbentuk penjelasan atau informasi yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kabar gembira. Tetapi kalau Injil yang kami pahami di dalam kekristenan adalah kabar gembira tentang datangnya seorang juru selamat, sang juru selamat yang disebut dengan Yesus. Tetapi kalau kita berbicara kitab, nah itu kitab Injil. Tetapi kalau kita berbicara tentang kabar gembira, itu kabar gembira datangnya sang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Itu Pak penjelasan saya. Jazakallah khair, Asrul Jaza. Brother Maidan, saya mau bertanya, sorry brother Muslim semua itu. Saya mau bertanya yang terakhir. Conclusion itu Pak, dalam Bible ada firman dari Tuhan, ada firman dari manusia. Ada perkataan dari manusia. Ya, oke. Di firman dari Tuhan dalam Bible tidak ada kontradiksi atau ini ada kontradiksi juga Pak? Kan saya bilang Pak, tidak ada kontradiksi apabila firman Tuhan. Firman dari Tuhan dalam Bible tidak ada kontradiksi, benar? Tidak ada. Oke. Brother Shoaib ada di sini? Yes, ada. Oke, sekarang Brother Maidan cerita seperti itu. Yang saya mau spesifik ya, saya tidak mau Brother Maidan yang mungkin marah dengan saya. Bukan, Brother Maidan, Pak. Jangan bilang saya marah, Pak. Memang bahasa Medan seperti itu. Oke, siap Pak Suhaib bos. mengerti lah siapa saya. Pak Suhaib gimana? Selamat. Oke. Pak Suhaib ini banyak informasi yang diberikannya kepada saya. Mungkin dia. Oke, siap bro. Pak. Ya, Pak Suhaib. Siap bro, siap bro. Ini Ginting ya? Iya. Brother Shoaib, Brother Maidan cerita seperti itu di dalam Bible, firman dari Tuhan tidak ada kontradiksi. Oke, sekarang bisa coba buka 2 Samuel 24 ayat 13. Oke, 2 Samuel. Oke. Berarti dari tadi Pak Ginting, Pak Ginting enggak. Aduh, udah bilang dari tadi ganti nama lagi, saya nggak tahu. 2 Samuel. Chapter 13. Oke. 13 verse. Baca dalam bahasa Indonesia. Ya, verse ayat berapa? Ayat verse. Tunggu dulu Pak. 2 Samuel 24 ayat 13. Oh, 24 13. Di sini dikatakan ya, kemudian datanglah Gad kepada David memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedangkan mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Berapa tahun? 3 tahun ya? Kelaparannya 3 tahun. Dari Tuhan. Dari ya. Tuhan. 3 tahun. Dari Tuhan ya? Oke. Dari Tuhan itu firman Pak? Tuhan atau manusia Pak? 2 Samuel berapa tadi Pak? 24 13. 2 Samuel 24 ayat 13. Sudah buka depan kita juga Pak. Bisa lihat dari webcam. Sebentar Pak, enggak, itu kan agak susah. Biar saya buka dulu sebentar Pak, ya boleh ya? Saya buka dulu kitab saya. Boleh bro. Itu nanti sekarang firman Tuhan ya. Bentar, ya. 2 Samuel berapa tadi Pak? 2 Samuel chapter 24 nomor 13. Teman-teman dicatat ya, 2 Samuel. Nomor 13. Nomor 13 ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah, ini kan perkataan Gad ini Pak. Perkataan ini Gad firman Tuhan atau tidak? Gimana Pak? Ini firman Tuhan atau firman manusia Pak? Ini jelas perkataan Gad kepada Daud. Kan enggak, datanglah Gad kepada Daud. Kan jelas. Iya, saya mau cerita dulu, pertanyaan dulu. Ini firman Tuhan atau manusia Pak? Perkataan Gad. Gad itu manusia atau Tuhan Pak? Oke, Tuhan ya. Dari Tuhan ya. Gad
bukan God. Iya, God. God itu bukan apa? God, nama orang ini Pak. Datanglah God. God itu nama orang, bukan nama Tuhan Pak. Ini typing mistake dalam bahasa Indonesia. Bisa buka itu line translation. Oke. English ya, King James. Iya. Bukan English, Hebrew aja atau apa? Oh, Hebrew. English juga. Hebrew. English bisa juga. In Hebrew dikatakan begini. Dikatakan begini. Wayyavo gat el David wayyaget lo wayamer lo hatta vo lekha sheba shanim ra'af bi arsekha im shlosha khadashim nuskha lifne sarekha behu radufekha ve im hayot shloshet yamim dever be arsekha atta da'a uree ma ashif sholkhi davar. Dikatakan Shalosh Shanim. Sheva Shanim 7 tahun. Ini. Sheva Shanim. Kalau Sheva itu 7. Sudah itu atas itu Tuhan atau Gad? Gad, G-A-D. Gimel Dalet. Gimel Kazmat A dengan Dalet. Gad. Saya mau bertanya, ini firman Tuhan atau manusia Pak Medan? Saya bilang Pak, itu perkataan Gad kepada Daud. Bapak lagi tanya itu firman Tuhan atau bukan, kan sudah saya jelaskan Pak. Pak, manusia bukan saya cerita itu bukan saya cerita itu God itu God or not. Bukan Pak, itu saya bukan pertanyaan seperti God yang adalah manusia kepada Daud yang juga adalah manusia. Ayat ini ya. Oke. Brother Shoaib, bisa buka 1 Chronicles ayat 21 chapter 12. Chapter berapa? Chapter 21. Chapter 21 ayat 12. Oke. Bentar. Indonesia ya. Nah. Dikatakan begini. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Demikian. Sudah brother, silakan. Tafadhol. Itu Tawarik tadi tuh ya Pak Imrus ya? Ya. Atau Chronicle, chapter 21, 12. Oh, 21. Tadi nggak bilang, gue nggak tahu. Udah ganti nama soalnya. Kalau di Zoom kan Ginting. Kita tahu. Udah ganti anak Medan. Ya. Makanya harusnya dari ayat 11, dari nomor 11 harus dibaca, Pak Imrus, supaya tahu bahwa itu. Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, gitu kan? Berarti kan ini yang bicara ini si Gad kan kepada Daud. Bisa buka translation Shoaib? Oke. Jangan tutup webcam itu, kamu translation itu. Saya mau lihat terus. Nah. Yes, brother, lanjut. Di sini 3 tahun. Di sana 7 tahun. Ya. Oke, brother. Eksplanasi. Mulai, bro. Ini kan apakah 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri? Dalam 2 Samuel 24 13 dalam terjemahan Indonesia itu 3 tahun. Nah, dalam original teks bahasa Ibrani-nya 7 tahun. Gitu. Ya. Berarti ada kesalahan penerjemahan Indonesia ya? Nah. Di dalam original teks juga Pak ada kontradiksi. Kontradiksinya di mana Pak?
Nah, di sini kan dalam satu Chronicle, satu Chronicle tadi yang dibawa oleh Muhammad Zia, oleh Brother Muhammad Zia, ya. Di sini kan 3 tahun. Nah, ternyata kalau kita cek di dalam original teksnya itu Salosanim. Nah, kalau Salosanim 3 tahun. 3 tahun ya. Tetapi dalam 2 Samuel pasal 24 nomor 13 itu di dalam original teksnya itu Sebasanim. Nah, dalam terjemahan Indonesia dalam 2 Samuel 24:13 itu 3 tahun, padahal original teksnya 7 tahun. Gitu. Jadi pertanyaannya di mana ini? Perkontradiksi itu ya. Oke. Nah, ini kan saya bilang ya. Karena di satunya yang satunya 7 tahun, yang satunya lagi 3 tahun. Oke, gini. Saya ulangi dari awal lagi, Pak. Yang kan sudah saya jelaskan tadi ya. Bahwa Alkitab adalah kumpulan dari kanon-kanon ya Pak, kan? Manuskrip yang dikumpulkan di kanon baru dijadikan sebuah kitab. Jadinya memang dalam pengumpulan ini ya seperti apa yang didapat ya seperti itu dituliskan. Bagaimana supaya kenapa bisa terjadi 2 perbedaan itu ada dituliskan orang-orang pada zaman dahulu? Itu nggak bisa kita tanyakan. Nantilah kita tanyakan pada saat akhirnya. Kenapa kamu waktu di sini nuliskan seperti ini? Kenapa menuliskan seperti ini di sini, gitu kan? Saya rasa sudah jelas Pak ya bahwa manuskrip itu adalah tulisan manusia. Bagaimana manusia itu bisa menuliskan berbeda? Nah, ini yang perlu nanti kita ketahui bersama. Tapi nantilah. Saya rasa itu aja Pak penjelasan saya. Silakan Brother Dia. Oke, bro. Tapi dalam manuskrip sekarang 7 tahun dan 3 tahun persepsi bro itu kontradiksi atau tidak? Saya rasa tidak kontradiksi. Karena itu kontradiksi. Penulisnya masing-masing, Pak. Oke. Yang Brother Shoaib bisa buka 3 terjemah Hebrew, English dan bahasa Indonesia, semua referensi. Bro mau lihat terjemah sama atau lain? Ya. Kita mulai dari 2 Samuel ya, 2 Samuel. Kita kembali ke 2 Samuel 24:13. Nah, di sini ya, dalam 2 Samuel chapter 24 nomor 13. Nah, sini dikatakan 3 tahun dalam terjemahan Indonesia ya. Nah, saya ulangi, dicatat teman-teman ya. 2 Samuel chapter 24 nomor yang ke-13. Nah, dalam original teksnya dikatakan Sheva Shanim. Sheva Shanim, Sheva itu bukan 3 tapi 7. Kalau 3 itu Shalosh, sama dengan bahasa Arab Salasa. Gitu. Kalau Sheva 7. Gitu. Ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, dalam Chronicle, dalam 1 Chronicle berapa tadi? 21:12, 1 Chronicle ya. Nah, dalam 1 Chronicle chapter 21 nomor 12 ya. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan 3 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam original teksnya, nah, di sini dikatakan Im Shaloshanim. Ya, Im Shaloshanim. Shalos itu 3, bukan 7. Jadi di dalam 2 Samuel chapter 24 nomor 13 itu dikatakan Sheva Shanim. Sheva itu 7. Sheva Shanim 7 tahun. Nah, kalau di dalam 1 Chronicle chapter 21 nomor yang ke-12 ya, menggunakan teksnya mengatakan Shalosh Shanim. Shalosh itu 3, sama dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arabnya apa? Salasa. Nah, kalau Shalosh dalam bahasa Ibrani itu 3. Jadi kalau Shalosh Shanim 3 tahun gitu. Oke. Bisa buka bahasa English dua-duanya. English ya. Oke. Sekarang dalam 1 Chronicle bahasa English ya. Iya. Kita ke yang gampang saja, King Version. Kita bukakan dalam bentuk King James Version. Brother Medan di mana? King James, di mana ke dirimu? Kenapa? Brother Medan sudah turun ya? Brother Medan di mana?
Tunggu dulu bro, Shoaib. Tunggu dulu bro, Shoaib. Jangan baca itu. Oke, ada Badar Medan. Oke, lanjut bahasa English. Emang dari tadi saya hilang ya? Nah. Atau mungkin tidak. Sekarang ada Pak. Oke, lanjut bahasa English. Either 3 years. Nah, kalau 3 years sudah tahu kan? 3 tahun. Ya kan? 3 tahun. Dalam 1 Chronicle chapter 21 nomor yang ke-12. Nah, sekarang kita lihat dalam Samuel. Dalam 2 Samuel chapter 24 nomor yang ke-13. Dalam 2 Samuel chapter 24 nomor yang ke-13. Di situ 7 years. 7 tahun. 7 itu 7. Iya, benar. Gitu. Jadinya poinnya apa di sini, Pak? Silakan Pak Ginting ditanggapi. Enggak, poinnya Poin tadi di sini Tuhan nggak boleh kontradiksi. Bibel firman Tuhan. Yang kita cerita seperti itu Pak, di dalam Bibel yang firman Tuhan tidak ada kontradiksi, tapi firman manusia ada kontradiksi. Sekarang saya kasih kamu firman Tuhan ada kontradiksi juga, bagaimana? Sebenarnya berarti Bapak, mohon maaf ini ya, tidak memperhatikan dan mencermati penjelasan saya. Ya, saya sudah mengatakan kitab daripada Biblos ini adalah kumpulan daripada manuskrip. Ya, sudah jelas kan? Bagaimana timbulnya manuskrip itu bisa dua hal itu dituliskan berbeda, gitu? Ya itu saya nggak tahu Pak. Cuman memang itulah dia adanya. Oleh karena itu segala sesuatunya itu dikumpulkan, kemudian dikitabkan untuk menjadi pembelajaran manusia. Pengetahuan manusia, oh rupanya Samuel menuliskan seperti ini, yang ini menuliskan seperti ini, gitu kan. Lalu bagaimana nanti yang sebenarnya? Ya di dunia ini tidak ada sebuah kebenaran loh Mbak. Tetapi nanti akhirnya kita akan tahu yang mana sebenarnya tulisan yang benar. Ya. Saya rasa itu saja pendapat saya. Izin Bro Muhammad Ziyad. Ya begini Pak Anak Medan. Tadi di awal Anda mengatakan begini. Ketika ada kontradiksi, Anda katakan itu firman manusia. Kalau firman Tuhan tidak ada. Bapak jangan memframing seperti itu. Enggak. Saya tidak ada mengatakan seperti itu. Ketika kontradiksi saya bilang enggak ada seperti itu, Pak. Saya hanya menjelaskan ini firman kata manusia. Iya. Ini kan framingnya sudah enggak benar ini, Pak. Seakan-akan saya seperti itu, enggak bisa seperti itu dong. Iya, oke. Anda tadi mengatakan bahwasanya ada di Alkitab itu tulisan manusia, ada firman manusia, ada firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian Anda lanjut menjelaskan firman Tuhan itu tidak mungkin ada kontradiksi. Iya. Nah, oke. Kemudian Bro Ziyad menampilkan ayat yang merupakan itu firman Tuhan, tertulis God, firman God, itu ada kontradiksi. Nah, kan Bapak nggak mengikuti. God itu bukan Tuhan, Pak. Aduh, susah kan? Iya, lalu Anda nama orang. Tunggu dulu, Bro. Lalu Anda bilang God itu tadi manusia, Bro Anak Medan. Kita tahu bahwa tulisan yang tertulis di Alkitab yang pakai pulpen, yang pakai huruf, itu tulisan manusia semua. Ya. Tetapi di sini harus diperjelas tulisan manusia tentang apa, harus diperjelas. Ada tulisan manusia tentang firman Tuhan, ada tulisan manusia tentang firman manusia. Iya. Lalu Anda menjelaskan tadi, jika itu firman Tuhan, tidak mungkin menjadi kontradiksi. Firman Tuhan yang ditulis manusia, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Lalu faktanya ada ayat yang merupakan firman Tuhan, bukan firman manusia, itu terjadi kontradiksi. Kalau masalah ditulis, Bro, kalau masalah ditulis, itu sepakat semua yang ada di Alkitab Anda itu tulisan manusia, sepakat. Tetapi yang dipilah itu tulisan manusia tentang apa? Anda mengatakan ada tentang firman manusia sendiri, dipilah oleh Anda sendiri. Ada tentang perkataan manusia. Jangan Bapak bilang saya mengatakan firman manusia, nanti salah lagi saya. Perkataanlah. Oke, begini kita attack dari awal ya. Semua yang ada Alkitab itu merupakan tulisan,
baik yang di Wahyu sampai berapa itu Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, semuanya itu tertulis dan pakai tinta dan pakai huruf. Siapa yang menulis? Tentu manusia. Kita tidak ungkiri itu. Kemudian yang ditulis manusia itu Anda kelompokkan. Ada perkataan manusia, ada firman Tuhan. Ciri-ciri firman Tuhan Anda mengatakan tidak mungkin terjadi kontradiksi. Di dalam Alkitab yang ditulis manusia itu Anda kelompokkan dua, ada perkataan manusia, ada firman Tuhan. Lalu Anda menjelaskan kembali bahwa kalau itu firman Tuhan, ciri-cirinya tidak terjadi kontradiksi. Lalu Bro Muhammad Ziyad menampilkan ayat yang itu merupakan firman Tuhan, kok terjadi kontradiksi. Seperti itu. Pak, kan sudah saya jelaskan itu perkataan Gad kepada Daud. Gitu. Tapi beginilah saya jelaskan ya sedikit ya. Bentar, dan biar saya jelaskan sebentar ya. Begini aja lah saya jelaskan. Firman Tuhan jelas tidak mungkin kontradiksi. Itu poin yang pertama ya Pak ya. Kita kan sepakat ya, firman Tuhan tidak mungkin kontradiksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan firman Tuhan yang didengar itu salah dituliskan orang mungkin ya. Sehingga terjadi perbedaan. Itu kan bisa saja terjadi, Pak. Oleh karena itu makanya saya sampaikan tadi, mengapa tulisan ini bisa terjadi ada perbedaan? Nanti kita tanya, kalau sekarang saya kan nggak tahu, Pak, kenapa terjadi perbedaan itu. Begitu loh, Pak, kalau penjelasan saya. Saya tidak tahu secara penulisannya bagaimana, yang ini, penulisan yang ini bagaimana, siapa menulisnya, bagaimana cara menulisnya, kan saya nggak tahu. Sehingga muncullah dua kalimat yang terlihat ada perbedaan tahun di situ. Jelas Pak ya? Ya, lalu bagaimana penjelasan Anda mengenai tadi kalau itu firman Tuhan tidak terjadi kontradiksi. Nah ini firman Tuhan kok terjadi kontradiksi sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Bro Muhammad Ziyad tadi. Pak, saya ingin menjelaskan gini ya. Firman Tuhan berbeda dengan firman Tuhan yang dituliskan. Firman Tuhan yang didengar kemudian dituliskan, bisa saja penulis salah menulis atau salah membaca. Itu kan bisa saja, tidak menutup kemungkinan kan. Sedangkan kadang-kadang informasi dari orang saja bisa diterima oleh dua orang berbeda dia. Padahal menyampaikan cuma satu orang. Lalu yang mana kebenarannya itu kan perlu cross check. Yang mana sebenarnya yang benar tulisan yang ini? Samuel atau Tawari? Itu nanti diketahui nanti, kalau menurut saya nanti. Dan saya tidak fokus terhadap ini Pak. Karena fokus saya itu adalah kepada tentang bagaimana mengelola jiwa, mengelola kehidupan sehari-hari gitu loh. Tapi saya pribadi Pak ya. Begitu Pak, kalau kira-kira penjelasan saya. Tuhan menurut Anda ini, mana yang betul-betul firman Tuhan di dalam Tawarikh dan Samuel itu tadi, mana menurut Anda? Wah ini saya nggak tahu Pak yang mana, cuman ini kan merupakan kitab suci saya, yang seharus saya pelajari, cermati. Saya tadi mengatakan menurut akal saya, coba akal Anda sekarang di sini, pertegas Anda, yang Samuel yang salah, yang Tawarikh yang betul, coba di mana ini? Saya tidak bisa menghakimi Pak, makanya saya biarkan aja dulu mengambang persoalan ini. Di dalam diri saya, yang penting ini kitab saya baca. Udah itu aja, oh ini Samuel kok nulisnya seperti ini. Tawarikh kok menulisnya seperti ini. Setelah saya menemukan itu Pak, dengar dulu Pak. Setelah saya menemukan itu, ya saya abaikan aja. Karena itu tidak mempengaruhi terhadap pola hidup saya gitu loh Pak. Anda mengatakan tidak menghakimi, sebenarnya Anda sudah menghakimi, tapi nanggung. Anda mengapa saya menghakimi? Saya kan tidak menghakimi mana benar, mana salah Pak. Tunggu dulu. Keberanian Anda mengatakan bahwa Alkitab itu ada sisi-sisi atau selipan-selipan perkataan manusia, itu sudah menghakimi. Lalu ketika Anda diminta bukti, apa buktinya? Ya pakai akal. Pak, nah, sekarang sebentar Pak. Bapak jangan bilang menghakimi, saya menginformasikan. Beda loh, menginformasikan berpendapat dengan menghakimi. Menghakimi itu mengatakan kamu salah gitu loh. Itu menghakimi. Tapi kalau ini saya bilang kan itu tulisan mereka. Mengapa berbedanya? Ya udah saya abaikan. Jangan dipaksa saya harus menentukan mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak punya kapasitas seperti itu, Pak. Anda jangan benarkan atau jangan salahkan. Coba informasikan sesuai akal Anda mana yang betul-betul firman Tuhan di situ. Tadi Bapak bilang jangan salahkan dan benarkan. Lalu Bapak paksakan saya mana yang benar, mana yang salah. Ini kan sebuah pernyataan dikontradiksi menurut saya, Pak.
Anda coba, Anda kan berani mulai dari awal, ada perkataan manusia, ada firman Tuhan. Tolong di Samuel dan Tawari itu pilih sesuai akal Anda, karena Anda mengatakan tadi barometernya adalah akal. Ya. Maka menurut akal Anda mana yang firman Tuhan, mana yang perkataan manusia? Oke, akal saya tentang yang 2 ayat ini belum mampu saya menyimpulkannya. Tapi yang pasti ada perkataan manusia salah satunya. Itu tulisan manusia, Pak. Pak, ketika penulisan satu subjek itu berbeda, tidak mungkin benar semua, Pak. Iya, makanya kan saya bilang, saya nggak tahu yang mana yang benar. Kalau Bapak mengatakan salah satu ada yang salah atau benar, ya itu terserah Bapak. Tapi saya tidak bisa memastikan. Kalau tidak tahu mana yang benar, berarti kedua-duanya diragukan. Iya. Pak, saya tidak bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Saya mengabaikannya. Itu, Pak, artinya ragu. Begini, Pak, saya kan sudah katakan, saya mengabaikan masalah itu. Karena itu saya anggap tidak mempengaruhi pola hidup saya. Iya, meskipun tidak mempengaruhi, Pak, itu ketika Anda tidak ada kepastian kebenaran, itu namanya ragu. Ada keraguan-raguan. Saya tidak... Ya Pak, udah terserah Bapak. Ini, Pak. Kalau Bapak bilang ragu, ya nggak masalah terhadap itu. Tapi saya rasa bukan ragu saya. Ya, kalau ragu, berarti saya sudah menghakimi. Oh, ini salah ini benar gitu. Sebuah informasi itu, Pak, seperti itu, Pak. Aja, Pak. Saya sudah menjelaskan apa yang ada dalam pikiran saya, Pak, ya. Itulah dia. Ya, oke. Jadi ya, mohon maaf, itulah dia. Nah, biarlah nanti siapa yang menilai terserah, tapi itulah dia apa yang saya jelaskan tadi, pendapat saya dan pikiran saya. Begitu, Pak. Ya, begini, Pak. Ya, satu kali lagi ya, nanti dilanjut. Ketika ada 2 ayat yang Anda tidak memastikan kebenarannya di mana, untuk dipilih mana yang firman Tuhan, mana yang perkataan manusia, itu kan apa saya bertanya seperti itu, karena memang dari awal Anda mengatakan Alkitab itu ada perkataan manusia, ada firman Tuhan. Lanjut, Anda mengatakan firman Tuhan itu tidak terjadi kontradiksi. Dilanjutkan oleh Muhammad Ziyad menampilkan God, firman God itu terjadi kontradiksi. Lalu Anda menyalahkan penulis sekarang. Nah, sekarang coba menurut akal kata saya, mana di antara 2 ini yang berbeda ini, mana yang betul-betul firman, mana yang perkataan. Lalu berarti Anda berarti Bapak meragukan kedua-duanya. Berarti Bapak nggak mendengar penjelasan saya dengan cermat ya? Iya, saya mendengarkan. Saya tidak akan memutuskan 2 ayat itu mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Sebenarnya sudah titik itu, Pak. Iya. Jangan lagi Bapak tanya lagi mana yang benar, mana yang salah. Saya sudah bilang tidak, no comment istilahnya, Pak. Iya, bagaimana lagi? Benar. Udah saya bilang no comment, kok ditanya lagi mana yang benar. Oh, berarti kalau Bapak ini ragu, Pak. Sebenarnya udah no comment. Mana benar, mana salah, no comment. Kan harusnya sudah selesai, Pak, persoalan ini. Ya, ketika no comment itu kan bahasa lain dari kan Bapak lagi macam. Aduh, Pak, gimana sih ini? Ya, udah no comment untuk benar salahnya. Ini jadi orang lain yang mendengarkan jadi aneh nih. Sudah saya bilang no comment untuk hal itu, mana benar, mana salah. Dulu Bapak paksa lagi terus. Halo, Warna Medan. Halo, Leh. Sera-sera. Oras. Waduh. Jua-jua. Jadi memang anak orang yang pula cuman. Enggak lah, kita kan hanya diskusi-diskusi aja ya, enggak apalah. Kalau kami umat Islam ini penuh harga mati, memang Nabi wajib kami imani, nggak mungkin kami hujat, gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak mau memang dikasih tahu lagi, bagaimana lagi? Inilah lain udah memframing lagi nggak mau dikasih tahu. Saya adalah orang yang mau dikasih tahu ketika sesuatu yang diberitahu kepada saya itu logika saya nyambung gitu lah. Iya, dari penjelasan semua umat Islam kawan lai bicara mulai dari Jum, semua mengatakan bahwasanya benar-benar dia adalah Nabi utusan Allah, dia punya Tuhan, kan begitu. Tetapi ya. Ini topiknya udah beda ya. Sumber masalah kita ini adalah betul-betul Nabi. Dia pun sudah berbuih, ibaratnya mulutnya perjuangannya menyampaikannya.
tapi karena tegar tengkuknya dia ditolak. Kan saya bilang tegar tengkuk lagi, kan sudah saya bilang lah ya. Orang yang tidak bisa diberitahu, tetapi orang apa yang diberitahu disampaikan kepada saya, kalau saya tidak bisa menerima, kan nggak mungkin saya terima lah. Sama juga lah kan. Kalau saya kasih tahu pun sesuatu, kalau itu nggak cocok sama saya, apa lah terima, kan tidak. Memang begini, kalau kan hanya cara pola sikap aja nih lah. Ya, kalau sudah tertulis pula di situ perkataan, tahu kita bedanya mana perkataan Tuhan, mana perkataan manusia, kan kita bisa bedakan. Saya bilang, saya no comment dalam hal itu. Kurang apa lagi sih penjelasan saya? Yang mana kira-kira rasa perlu penjelasan dari umat Islam ini lagi supaya yang perlu lagi. Udah no comment itu artinya apa sih, Le? Tidak memberikan pendapat lagi. Iya, tapi Lai kan masih masuk ke Zoom, berarti kan apakah Lai juga mau menginjili kami juga rencananya, kan gitu biar tahu, kan gitu. Inilah ya. Tentu saya akan menginjili. Maknanya apa? Menginjili itu kan istilahnya kalau ada pertanyaan dijawab itu kan termasuk menginjili. Masa kan ada pertanyaan lain nggak saya jawab, nanti dibilang, nah lihat si anak Medan nggak berani menjawab, salah lagi saya. Begitu saya jawab dibilang mau menginjili. Macam mana ini sebenarnya? Nah, begini, di dalam perdiskusian ini mencari baik buruk, baik benar, itunya sebetulnya, ya kan? Ini dia lah. Kalau itu mendapat layak, oke, nggak ada masalah. Tapi saya di sini hanya memberitakan Injil yang saya pahami. Kalau kebetulan, apakah orang itu menerima atau tidak, itu nggak ada sangkut pautnya. Kebetulan begini, yang Lai sampaikan ini sudah campur aduk. Sudah berarti Lai nggak menerimanya kan? Bukan, kalau memang betul-betul dia Injil. Ya iyalah, Lai bilang campur aduk berarti secara nalar. Brother Abu Hadid naik dulu. Amilsa mau naik dulu Brother Abu Hadid. Karena kalau kejujuran memang enak. Saya tidak pernah memaksa Lai untuk menerima apa yang saya sampaikan. Saya hanya menjelaskan ini loh pendapat saya. Ya, izin berubah ada Medan. Ya. Terakhir ya, saya izin keluar. Begini, Anda tadi jawabannya adalah no comment. Ya. Ketika disodori firman God yang kontradiksi. Kenapa Anda tidak seperti firman God? Tunggu dulu. Kenapa Anda tidak seperti yang pertama kali? Yang dengan tegas Anda mengatakan itu perkataan manusia kepada ayat yang ditampilkan di sebelumnya. Ketika ayat ini karena saya bisa memutuskan hal itu. Tapi ini kan nggak bisa saya putuskan. Kan gini lah ya. Begini Pak, ya kan. Bukan semua hal bisa kita putuskan. Kita kan manusia kan tidak sempurna. Pengetahuan saya juga sangat-sangat terbatas. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin turun ya, 1 menit lagi. Dari saya begini Pak anak Medan. Di ayat pertama Anda dengan tegas dan berani mengatakan langsung mengatakan bahwa itu perkataan manusia. Ya. Dengan keyakinan Anda mengatakan itu perkataan manusia. Putus sudah. Perkara itu sudah putus, itu perkataan manusia. Oke. Ya. Nah, ketika ayat kedua ini kenapa Anda no comment? Kok tidak berarti itu yang benar, yang Samuel yang benar, yang ini yang bukan, yang perkataan manusia, itu cuma. Apakah masih diragukan keduanya atau ada yang Anda yakini satu atau bagaimana? Seperti itu sudah. Kan sudah saya bilang no comment, saya tidak bisa memastikan, Pak. Ya. Kenapa yang bisa memastikan kan seperti itu? Saya nggak tahu, Pak. Kalau orang nggak tahu itu gimana lagi coba? Iya. Saya tidak memaksa kok. Yang pasti saya cuma bertanya-tanya, kenapa ayat yang pertama Anda dengan berani, dengan gagah mengatakan itu perkataan manusia? Karena saya memiliki keyakinan untuk itu. Tapi ini kan saya tidak bisa memutuskan karena saya tidak tahu. Ya, kan jawaban Anda memiliki keyakinan untuk yang pertama. Yang kedua berarti tidak memiliki keyakinan. Bukan tidak tahu, Pak. Aduh, macam mana sih Bapak ini? Kalau Bapak paksa pun nggak akan bisa saya menjawab karena saya nggak tahu. Apa? Tidak memiliki keyakinan. Bang. Ya, gini. Kalau boleh saya sedikit ya. Ini bagi Ginting ini begini. Ketika ada sebuah persoalan kontradiksi dalam Bible, ya udahlah gitu aja. Jadi nggak ada sebuah kepastian gitu loh. Yang terjadi ya terjadi gitu.
Ya kalau saya nggak tahu gimana saya harus memaksa ngotot-ngototan. Nah ini yang realita yang sekarang ada. Memaksa saya harus tahu. Ini macam mana ini? Saya sudah bilang saya tidak tahu. Dipaksa saya sudah tahu. Ini sebenarnya yang gini loh Ginting. Nggak pasti. Ginting. Nggak gini Ginting. Sikap saya udah no comment dalam hal itu. Ya. Saya sudah no comment ya? Pak dalam hal itu. Masih juga Bapak tanya. Sekarang ini masalahnya di mana? Kita nggak nanya, saya nggak nanya. Cuma ya, sudah selesai ganti topik aja lah udah. Nah, ini. Jadi ketika sebuah kitab suci itu ada sebuah kontradiksi dalamnya, Anda itu menganggap ya udahlah begitu adanya. Nah ini kan sebuah apa namanya? Sebuah keimanan yang buta namanya. Ya terserah Bapak. Sebenarnya Anda ingin menginjili kami. Udah, bentar 1 menit. Saya menjawab pertanyaan. Ya, saya datang kemari karena saya dengar ada pembahasan tentang Alkitab. Maka saya masuk untuk memberikan penjelasan. Boleh nggak saya bicara 1 menit? Boleh nggak saya bicara 1 menit? Udah saya jelaskan berulang-ulang kok nggak paham semua kita ini. Gini, kita juga nggak masalah kok. Anda mau percaya tentang kontradiksi itu nggak masalah. Bapak bilang nggak masalah. Cuma gini, tapi masih juga bertanya Pak Emil. Gini loh, Ting. Ya udah lah Pak Emil, apa lagi mau dibahas lagi? Udah dibilang saya nggak tahu. 1 menit aja. Oke. 1 menit ya. Gini bagi kami, kalau yang menilai itu bukan kami, tapi yang netizen yang di luar yang menilai. Sebuah kitab suci yang kontradiksi. Dengar dulu, Ting, jangan dipotong dulu. Sebuah cukuplah netizen yang di luar yang menilai ketika kita tampilkan sebuah bukti adanya kontradiksi, maka kalau ada jawaban Kristen, oh itu ada apa adanya. Nah ini sebuah jawaban membingungkan. Sebagai manusia yang waras, kita butuh sebuah kepastian mana yang benar, mana yang salah. Tidak mungkin ada dua narasi yang kedua-duanya salah atau keduanya benar. Ini loh. Nah kalau manusia yang berpikir, yang bernalar, itu akan berpikir mana yang benar, mana yang salah. Ini loh gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau bagi Anda itu sebuah keimanan, kami nggak ada masalah loh, Ting. Tapi cuma netizen yang di luar yang menilai apakah ini masuk akal atau nggak masuk akal gitu aja, Ting. Makasih. Gimana, Ting? Ayo mau Nina. Siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Ya gini loh, Bang. Oh ya, siapa nih? Bang Basela ya. Kalau kita yang punya akal, punya nalar, ketika kita melihat ada dua narasi, yang satu bilang begini, yang satu bilang ke barat, yang satu bilang ke timur, terus kita bilang dua-duanya benar, tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Waras nggak kita menerima? Betul, Bang Emil. Jadi ibaratnya gini, Bang, ini mobilmu ini rusak, kita bilang cepat kau perbaiki ini, bila perlu kau ganti aja lah mobilmu ini, kan gitu kira-kira kan? Karena nanti ini mobilmu ini udah parah ini, akibatnya bisa kau terbakar nanti, kan gitu. Framing. Kira-kira gini Bang Sera, Gini, 1 menit. Ketika ada dua narasi, si Anton personal nih. Enggak, 1 menit. Gini tadi kan Bapak udah bicara. 1 menit, ini bicara lagi. Enggak konsekuen ini Pak Amil. Tadi kan ada diam. Tadi kan diam. Ini saya mau berkata, kan saya belum berkata-kata kan. Oke, silakan. Gini ya. Sekarang ada si A dan si B, ya toh. Si A dan si B mengatakan kepada si C ya. Si A mengatakan kamu berjalan ke kiri. Lalu si B mengatakan kamu juga kamu berjalan ke kanan. Menurut Bapak yang mana yang benar dan mana yang salah ini? Satu-satunya harus benar, salah satunya harus benar. Karena nggak mungkin lah ketika ada dua buah narasi, ya, ketika pelakunya satu orang, ketika pelakunya satu orang, yang salah satu orang bilang ke kanan, yang satu orang bilang ke kiri, tentu ada salah satu yang benar dan ada salah satu yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin dua-duanya salah. Ini logika yang waras loh, Ginting. Ya ini maka saya ajari Pak Emil nanti tentang kewarasan yang saya maksud. Gini ya. A menghadap ke timur, sudah. Si B dengar dulu. Dengar dulu. Yang salah.
Pak Emil dari dulu gini loh, saya nonton, enggak, saya lihat orang memberikan kesempatan orang untuk bicara. Gini, dengar, tadi kan Pak Emil waktu bicara loh, Anda mau menggiring saya. Sebentar. Tadi kan gini loh, Anda mau menggiring saya gini loh. Ketika saya berdiri di sebelah seseorang, terus orang itu dengan saya dekat, saya mau contoh. Dengar dulu Pak Emil dari tadi bicara. Ketika saya dekat sama seseorang, apa yang saya ucapkan adalah sesuatu yang tidak bisa Bapak bantah. Makanya Bapak terus bertahan bicara. Udah jelas clear. Enggak. Ya dengar kalau itu saya bicara. Ini penulis Bible. Tadi Bapak Bible yang satu bilang ini begini, yang satu bilang ini begini, Anda bilang dua-duanya sama. Berarti Pak Emil ini tidak silakan. Ya kan gini ya, si A menghadap ke timur, si B menghadap ke barat. Lalu dia berkata, dua-duanya berkata kepada si C. Si A mengatakan kamu pergi ke kiri, si B mengatakan kamu pergi ke kanan. Sekarang nggak jalan itu. Ini salah asumsinya nih. Ini salah ini. Benar ini nggak masuk asumsinya ini. Nggak masuk itu. Iya, brother. Masuk asumsi letik. Pak Emil tidak bisa menjawab. Nggak masuk. Ini nggak masuk letik. Santai. Ya santai. Dengar. Gini loh. Insyaallah. Udah santai. Insyaallah 5 menit lagi. Udah santai. 5 menit lagi aku room cut ya. Ya, kemudian ada urusan ini jam-jam 6 mau berangkat juga ini Pak. Makan paramek dulu lah. Gini. Karena mau lanjut ini nanti sebentar. Saya mau DM beberapa orang dulu untuk malam ini bisa diskusi di sini. Ya. Siap mau turun juga. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Jia, terima kasih atas diskusinya ya. Pak Gentung. Iya, Pak. Terima kasih. Lain Iya, Pak Medan. Sorry if I hurt you. Saya minta maaf, saya salah dengan kita ya. Oke, bro. Nothing personal, oke? Saling apa lah. Oke. Waalaikumsalam. Saya mau tunjukkan ini. Dalam diskusi kita bisa lah ngotot-ngototan, tapi tetap bersaudara. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti saya naik lagi dibukakan pintunya ya. Pak. Sedikit lagi dulu Bang Abi, sedikit lagi. Mau bilang sama ini sudah silakan. Keluar dulu sebentar, oke. Pak Ginting, sedikit dulu. Pak Ginting. Sedikit. Ya udah kami. Karena sama anak Medan saya dengarkan. Iya begini, sumber masalah kita ini kan cukup jelas. Lai pun tidak bisa mengelak. Pertama, dia adalah anak orang. Jelas kan? Ketawa lagi. Nanti malam lagi kita bahas ya. Ya, baik. Nanti sebentar saya buka komal, saya mau undang beberapa teman juga untuk diskusi. Makanya saya harus tutup dulu biar bisa DM mereka. Terima kasih Pak Abu. Baik, terima